tugas semua Kak Yus, bisa disapa-sapa ini. Kalau ini ya, sebelumnya saya mohon maaf kepada para guru tugas yang merasa tersinggung atau merasa terugikan ya buat adanya Akeloy. Nah jadi gini, saya cerita aja ya, saya nggak bisa klarifikasi, saya nggak tahu tuh harus klarifikasi bagaimana, mungkin saya lebih baik cerita aja ya. Boleh nggak apa-apa? Boleh di semuanya di off-kan dulu, di off-kan dulu mic-nya semuanya, minta tolong. Ini klarifikasi secara langsung dari sutradara guru tugas 2. Jadi begini, kenapa ada konten muncul yang bertema atau berjudul guru tugas itu? Satu, itu pure bukan karangan dari salah satu guru saya atau dari saya pribadi, itu bukan. Itu real dari kisah nyata yang dimana korban, maksudnya korban ini yang diperankan Supri, Jaaparo Supri negara. Nah, Supri mantan guru tugas itu saya ketemu, lalu beliau bercerita bahwasannya kenapa hidupnya tidak enak sekarang, maksudnya lo jajak maturan lo mulai sekali lalu iling-iling orang itu dulu ada imbasnya dari pesantren. Lalu beliau bercerita sama saya kisah hidupnya dulu, semasa di pesantren, terus semasa bertugas. Aslinya di film itu ada adegan yang ingin saya pasang di pesantren, cuman kita itu kewalahan, nggak ada tempat untuk ditempatin buat syuting di pesantrennya, jadi kita ambil yang di bagian tugasnya saja, karena memang dari ceritanya beliau itu yang paling parah dia melanggar dari aturan pesantren atau aturan dari gurunya itu pas sewaktu bertugas. Nah, jadi sewaktu bertugas itu ya seperti di film, dia menceritakan kronologinya saat dia bertugas dulu, akhirnya sampai terjerumus seperti itu. Ya gara-garanya kalah kekuatan setan. Memang sewaktu di pesantren dia memang mengakui rada nakal, sering melanggar aturan pondok pesantren. Dan akhirnya setelah itu nanti gimana ya saya mau membocorkan film part 3-nya, nanti gak penasaran. Aslinya gini guys ya, film itu kalau disimpelkan, saya jelaskan simpelkan, sebenarnya itu pelajaran penting buat para guru-guru tugas yang dikasih amanah oleh pondok pesantren, terutama oleh gurunya, supaya kan tujuannya satu, dia bisa menjaga nama baik pondok pesantrennya, kedua bisa menjaga nama baik gurunya. Nah di situ memang sengaja kita tayangkan sisi negatifnya. Memang saya akui fatalnya pas di adegannya memang fatal. Cuman kemarin saya setelah sekitar 30.000 atau 40.000 penonton itu sudah saya buang bagian adegan yang sangat vulgar itu. Sudah saya buang. Saya akui memang di situ terlalu fatal. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena memang ada dari salah satu dari kru saya itu banyak yang ngasih saran, yang namanya juga rekan tim kan ya. Saya hargai, biar kita viewersnya naik, kita coba seperti kemarin. Kemarin kan kita nggak ada apa-apa pas waktu di film yang Halimah Jiran. Nah makanya di situ nggak tahunya pas sekarang itu pas tiba-tiba kayak gini, jadinya saya kaget. Nah kebetulan dari permintaan keluarga pemeran ceweknya itu minta, akhirnya saya buang, saya pikir juga. Nah iya itu. Oke Kang, kan gini Mas Yus Muhammad, mohon maaf dipotong, kan gini ya, kalau yang negeri jiran itu kan tidak ada sangkut pautnya dengan pondok pesantren, dengan guru tugas dan yang lain-lain. Yang dijadikan keberatan di sini masalah karena ngambil temanya guru tugas, seakan-akan general bukan oknum. Jadi yang dijadikan keberatan oleh teman-teman guru tugas ini karena temanya yang seakan-akan itu mengeneralkan guru tugas seperti itu. Dan saya sempat sampaikan tadi bahwasanya biasanya kalau Akeloy itu setiap membuat film biasanya mengambil dari kisah nyata, itu sudah saya sampaikan, dan pasti dari tim Akeloy itu pasti sudah sharing dengan beberapa tokoh sebelum itu ditayangkan gitu. Cuma kemudian tadi ini karena ada adegan yang dianggap kurang beretika, sedangkan di Madura ini dikenal dengan banyak pesantrennya dianggap kurang beretika, sehingga ini menjadi
menuai pro kontra. Seperti itu. Apakah tidak ada konsep lain dari Bang Yus Muhammad sendiri untuk menampilkan sisi negatif dari guru tugas itu? Kalau konsepnya sih saya lebih terpikir, soalnya yang cerita ini ya itu lebih mengarah ke situ, lebih mengarah gara-gara perbuatan itu hidup saya tuh hancur. Seapa rekening belan bonci. Nah jadi kita tekankan di situ, itu real kisah nyata, dan itu memang di desa saya dulu pernah terjadi hal seperti itu. Di desa kira-kira saya. kapan? Kira-kira ini kan banyak yang menunggu biar lebih jelas. Kira-kira kapan keluar untuk part 3-nya? Nah, saya gini, saya kan banyak yang di DM diminta untuk klarifikasi. Saya itu bukannya gak mau klarifikasi. Soalnya kan satu videonya ini kan belum kelar sampai ending. Jadi menurut saya pribadi masih salah paham. Kalau saya klarifikasi sekarang itu percuma rasanya. Enggak, maksudnya kapan diluncur? Oh, berarti part 3-nya belum selesai, masih lama ya? Enggak, part 3 udah selesai, tinggal tunggu tayang penguploadannya saja. Itu nanti rilis di tanggal 7. Karena yang dipertanyakan apakah sebagai bagian dari sutradara ini Akeloy Production ini kan belum dipertanyakan. Itu barusan di awal statementnya itu menyampaikan bahwa si Supri itu pernah menjadi guru tugas. Itu pernah menjadi guru kelas dan berangkat dari pengalamannya. Ini yang saya tanyakan, Supri itu pengalaman bukan Mas Dia, bukan. Ini salah paham. Sebagai aktor saja, Supri itu sebagai aktor saja dalam film tersebut yang memerankan Bukan sebagai yang guru tugas, bukan Suprinya yang guru tugas. Oke, gini. Kalau meluncurnya film tersebut dengan Sini dulu, saya perkenalkan dulu. Ini Mas Faisal, Mas Yus Muhammad. Ini Mas Faisal namanya. Ini mantan ketua Asosiasi Guru Tugas Madura. ya, Siap. Salam kenal Mas. Ini Mas ya. Mas, mohon maaf sebenarnya ya Mas ya. Kalau memang meluncurnya film guru yang bertema guru tugas tersebut ada tujuannya untuk bagaimana memberikan kesadaran terhadap guru tugas agar menjadi pelajaran besar bagi guru tugas. Seharusnya kan bisakah disentuh dengan persoalan-persoalan yang lain. Masih banyak cara itu. Imajinasi seperti itu seharusnya dialihkan pada hal-hal yang tidak sifatnya tidak vulgar gitu. Karena di sini yang kami di sini kami menganggap bahwa guru tugas itu tidak keseluruhan mempunyai karakter sendiri, itu hanya bagian dari Benar. jadi ketika dari Akeloy Production ini kan sudah banyak viewernya ya, penggemarnya sudah banyak juga, jadi ini harus lebih hati-hati memberikan konten-konten yang seperti itu. Takutnya dari Akeloy Production ini dijadikan referensi oleh publik gitu, yang menganggap seluruh guru tugas memang mempunyai mindset dan karakter seperti itu. Ini kan bahaya. Yang dirugikan siapa? Otomatis kan guru tugasnya sudah tidak bisa mengambil simpatik dari publik, yang pertama. Yang kedua, tidak mendapatkan kredibilitas ataupun kepercayaan dari masyarakat, yang kedua. Yang ketiga, nanti efeknya terhadap pesantren gitu. Bisa jadi nanti guru tugas ini tidak diterima di beberapa wilayah karena perbuatan hukum tersebut yang disampaikan melewati adegan di film yang bertema guru tugas dari hasil karya Akeloy Production tersebut. Nanti efeknya takut penilaian publik itu disamaratakan gitu, karena itu tidak semua Mas. Jadi saran saya Mas, ke depan jika ada video-video yang memang sifatnya sentimental dan sifatnya itu memang digiring pada persoalan vulgar, cari solusi yang lain. Kalau niatnya sampean bagus memberikan pelajaran, sentuhan pada guru tugas, namun masih ada cara lain Mas, bukan seperti itu caranya Mas, gitu ya Mas. Mohon maaf kalau saya ada salah Mas. Maka dari itu dari sini kan teman-teman sudah ada rembukan ini ya, dari teman-teman guru tugas dan juga mantan guru tugas, untuk bagaimana tidak usah dilanjutkan part ketiga tersebut. Kalau bisa part pertama dan part kedua itu yang menjadi kontroversial ini itu dicabut gitu Mas.
Bang Jason Oke, terus ini. ditambah sebentar. Oke. Ya, lanjut. Sebelum Mas Muhammad ini melanjutkan nanti. Oke, sekedar menambahkan pada pernyataannya Bang Jason barusan. Dan terus Keraibun Bajanan atau Bang Yus Muhammad udah pasang khawatir yang memang kontra terhadap pesantren. Khawatir mereka lebih menjadikan hal ini sebagai kesempatan untuk apa ya istilahnya itu lebih lah untuk mencoreng nama baik pesantren. Ini khawatirnya oknum-oknum yang tidak suka terhadap dunia pesantren menjadikan ini sebagai kesempatan gitu. Dampak negatifnya selain daripada banyak aspek yang menyampaikan ini khawatir. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Ini Ya. karena yang pertama, silakan Masuk ya. Sebelum saya Ya, salam Bang Yus. arahkan ke Bang Yus lagi. Siap. Ya, salam Bang Yus dari Iqlal Bang, mantan guru tugas lah. Jadi Iya, begini Bang Yus, dengan adanya film itu saya juga sebenarnya merespon baik ketika teman-teman anak-anak muda Madura itu cukup berkarya. Cuman hari ini kan terpeleset Bang. Jadi dalam artian bahwa dari jumlah 1382 pondok pesantren se-Madura itu dengan jumlah santri 196.211 santri itu saat ini merasa dirugikan dengan adanya film itu Bang. Jelas itu Bang. Jadi 1382 pesantren se-Madura itu dan 100.092 211 santri itu merasa dirugikan dan bahkan ini menjadi presiden buruk terhadap dunia pesantren hari ini Bang. Karena jelas ini sangat merugikan adanya adegan itu. Menyambung dengan apa yang disampaikan oleh JA Center barusan, seharusnya akan bisa dilakukan diambil semacam simbol-simbol lah, tidak langsung mementingkan adegan seperti itu. Karena itu jelas mengeksploitasi perempuan begitu Bang. Santri seakan-akan menjadi eksploitasi untuk memuas nafsu. Kalaupun itu menjadi kisah nyata, mungkin itu benar adanya. Cuman hari ini kan adegan itu yang jadi permasalahan hari ini karena cukup vulgar dan cukup mengeksploitasi dari santri putri. Itu cukup menjumparkan pada pondok pesantren itu Bang. Jadi saya harapkan kalau bisa adegannya itu dicabut sehingga itu sudah itu dari kemarin. Oh iya Bang. Jadi terima kasih tapi walaupun hari ini sudah banyak yang mengkonsumsi itu, bahkan ini sudah rame-ramenya begitu. Makanya saya berharap Bang Yus itu tidak pupus untuk terus berkarya. Saya cukup hormat Bang, saya bangga Bang. Saya bangga karena saya sendiri belum tentu bisa untuk membuat film seperti itu Bang. Cuman ya ayolah tetap tunjukkan tentang akhlak dan juga moral untuk wilayah Madura Bang. Tetap jaga itu Bang. Sehingga pesan-pesan semacam edukasi itu layak untuk jadi sebuah tuntunan untuk masa depan begitu Bang. Terima kasih Bang Yus. Oke, terima kasih Bang Iqlal. Bang Yus Muhammad tadi sudah melakukan klarifikasi sedikit. Permintaan maaf juga sudah dilakukan oleh Bang Yus Muhammad. Dan yang jelas kita semua mendukung dengan karya Bang Yus Muhammad selama ini. Cuma mungkin karena ya beliau juga manusia, mungkin ada kepleset sedikitnya ya nggak masalah. Kan itu. Intinya sekarang bagaimana untuk kedepannya Bang Yus Muhammad ini selaku pemilik Akeloy Production itu bersama tim lebih berhati-hati membuat konten. Seperti itu. Karena saya sendiri subscribernya Akeloy. Cuma kebetulan pas lihat kemarin itu, wah ini bahaya, ini bakal terjadi kontroversi. Saya langsung seperti itu, makanya saya minta salah satu mantan guru tugas untuk melakukan klarifikasi ke media kami. Mungkin Bang Yus Muhammad yang terakhir sebagai closing statement, silakan untuk memberikan menyampaikan sedikit saja seperti apa untuk langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Keraibun Bajanan atau Bang Yus Muhammad. Kalau dari saya pribadi tidak banyak Mas untuk penyampaian. Mungkin dari kejadian ini ya bisa jadi pelajaran buat saya dan teman-teman. Ya benar kata tadi, namanya juga manusia ya, nggak luput dari kesalahan kan gitu. Cuman alangkah baiknya mungkin ya menurut saya pribadi untuk netizen yang kayak
terlalu menggoreng-goreng. Jangan hanya dipandang sisi negatifnya saja. Betul, betul, betul. Nah itu kita kalau kita menilai orang terus dipandang dari segi negatifnya, ya lo itu bener aja nih betul. Dapat pun gelero malolo. Oke. Oke. Izin satu Oke. menit, izin 1 menit Retan. Seneka, intina seneka pagila neka saya tak setuju mengenai judul karena terlalu umum, artinya tak menyebutkan oknum. Yang kedua itu masalah dengan yang itu. Seneka masalah saya geber teman-teman. Terus mana dari Tretan Yusnika kan dari teman-teman beda saya tak setuju lanjut, tapi acora berpinong Tretan Yus mau lanjut metode tenggula lanjut tak apa asalkan bisa yoba bisa tambah oknum nah gitu biar tak umum nang judul film juga. Nanti cukup dari tenggula mungkin. Oke, saya sambung sebentar. Bang Ros, boleh ya? Boleh, ini Mas Fator Rohim ini dari tadi ini. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Dan mungkin di Komal saat ini guru-guru tugas yang mungkin sudah pernah bertugas atau mungkin lagi bertugas. Saya datang dari pengamat media. Saya pengamat media di IT Kuala Lumpur di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Jadi, saya menanyakan sebenarnya tadi ini ada rekan-rekan dari pembicaraan rekan-rekan guru tugas ataupun mungkin mantan guru tugas ya, sepertinya ingin menghadiri sidang. Dan saya sangat berterima kasih kepada Dinda saya, Yus Muhammad. Karena apa? Karena dengan rendah hatinya di Komal ini, di 573 saat ini, bisa sudi meminta maaf atas kesalahan-kesalahan atau mungkin keteledoran ya dari tim kreatif dan yang lain-lain. Tapi saran saya untuk Pak Yus Muhammad sebagai kreator ya, tim kreatornya dan sutradaranya mungkin ya di Agrel Production. Jadi sebelum tayang itu harap betul-betul dicek kembali, dan saran saya Bang Yus itu harus punya tim IT atau tim yang mohon maaf yang sedikit paham tentang hukum meskipun tidak semuanya. Mungkin Bang Hos juga ini karena Bang Hos ini dari Cyber Jatim lebih memahami akan hukum seperti itu. Jadi alangkah baiknya banyak studi banding dulu, banyak bertanya dulu karena Madura itu penuh dengan pondok pesantren dan Islamik sekali ya, 90% di Madura. Dan kebetulan saya terlahir di bumi Gerbang Salam Pamekasan. Itu harapan saya ke depan, sukses terus menjadi kreator dan ini jadikan vitamin yang baik buat tim Agrel Production dan tim. Dan saya mengutip sedikit dari Bang Yus barusan, memang betul untuk mengadili seseorang jangan kita terus fokus ke kesalahannya ataupun ke hal yang negatif. Karena bagaimanapun kita tidak terlepas baik di kehidupan nyata ataupun di organisasi yang namanya kesalahan seperti itu. Dan juga ini untuk teguran bersama karena Bang Yus sendiri sudah menyatakan bahwa hal ini diambil dari salah satu oknum guru tugas yang salah atau yang kurang tepat dalam menjalankan tugasnya kan seperti itu, sehingga sama Bang Yus diangkat ke permukaan dengan mungkin dengan restorasi masa kini yang Bang Yus kemas dalam konsepnya seperti itu. Tapi sekali lagi terima kasih Bang Yus sudah masuk di tim Cyber Jatim, dan hal ini insya Allah sedikit bisa mengobati rasa kecewa atau mungkin ketergantungan dari oknum ataupun secara reguler katanya Bang Kos tadi. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam sehat semuanya dari bumi jiran Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fator Rohim, terima kasih Bang Yus Muhammad, semuanya yang sudah bergabung. Jadi intinya seperti ini, hasil dari klarifikasi dari Bang Yus Muhammad, yaitu permintaan maaf memang sudah diakui bahwasanya ada kekurangan dari pembuatan konten tersebut.
Jadi untuk selanjutnya Bang Yus Muhammad tetap semangat, minta tolong untuk para netizen jangan pernah mengadili seseorang tanpa melihat dari sisi positifnya. Jadi semuanya harus kita lihat, posisi positifnya kita lihat, sisi negatifnya kita lihat. Karena Bang Yus Muhammad ini, bahkan saya sampai tahu Akeloy Production ini pernah menjadi videonya pernah trending kalau nggak keliru ya. Bang Yus Muhammad pernah trending 11 atau trending 7, saya kurang paham. Pernah trending pokoknya. Jadi ini sudah membawa nama baik Madura. Dari film-filmnya sudah luar biasa, cuma mungkin ini kesalahan sedikit dari Bang Yus Muhammad sehingga menuai banyaknya kontroversi. Oke, teman-teman guru tugas yang lain mungkin kita akhiri saja karena Bang Yus sudah klarifikasi, dan terima kasih sudah hadir di live ini pada kesempatan malam hari ini dan sudah secara baik hadir untuk memberikan klarifikasi. Saya acungin jempol buat Yus Muhammad, mudah-mudahan sehat, sukses selalu, dan mudah-mudahan kedepannya lebih hati-hati lagi dalam membuat konten. Seperti itu Bang Yus Muhammad, silahkan. Takut Bang Yus Muhammad lagi mau buat konten, silahkan lanjutkan, jangan dihapus, silahkan lanjutkan ke part 3, dan kita lihat mudah-mudahan di part 3-nya nanti mampu menghapus jejak negatif yang ada di part sebelumnya. Itu yang saya harapkan ya di part Kalau saya ini ya, suara sedikit ya. Kalau untuk di part 3 saya tidak bisa bilang, bisa menjenguk ini. Cuman di part 3 ini saya pesan-pesan terus untuk poin-poin dari film tersebut itu ada di situ semua. Oke. Gampangnya penjelasannya ada di situ. Penjelasannya Ya, dari jadi part 1 dua, dan jadi part 2 di part 3 ya. Nah, Oke ada di teman-teman part 3. yang penasaran